Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Senin 20 September 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus, dan Anda selalu dalam lindungan kasih-Nya. Buat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, di hari Senin ini, gereja mengajak kita di hari peringatan wajib Santo Andreas Kim Taegon, Imam, dan Paulus Chong Hasang dan kawan-kawan yang adalah martir di Korea. Gereja mengajak kita merenungkan dua bacaan. Bacaan pertama diambil dari kitab Esra bab 1 ayat 1 sampai 6, di mana dikisahkan tentang seruan kepada seluruh bangsa Israel, umat Allah yang berada di luar Yerusalem, di mana mereka diminta untuk kembali ke Yerusalem dan mendirikan rumah Tuhan di sana. Dan untuk itu orang-orang akan membantu mereka, akan menolong mereka dengan apa yang mereka punya, dengan perak, emas, harta, benda, dan ternak, dengan pemberian-pemberian yang indah. Sedangkan dalam bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai 18, Yesus membuat satu perumpamaan tentang pelita yang ditempatkan di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Pelita yang memberikan penerangan buat semua yang mau masuk. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, saya ajak kita memfokuskan pada bacaan Injil dengan memfokuskan permenungan kita pada semua akan diungkapkan dalam terang. Saudara dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang dikatakan gambaran terang dan pelita kepada kita tentang kerajaan Allah? Kita tahu lampu, pelita, baik di zaman dahulu maupun zaman yang sekarang, memiliki fungsi yang vital. Lampu atau pelita memungkinkan orang untuk melihat, memungkinkan orang untuk bekerja dalam kegelapan, memungkinkan orang untuk melihat jalan yang dia lalui dengan lebih baik, menghindarkan dari tersandung, dari jatuh. Orang Yahudi, mereka juga memahami pelita atau cahaya sebagai ekspresi keindahan batin, ekspresi kebenaran, ekspresi kebaikan Tuhan. Dalam Mazmur 36 ayat 9 dikatakan, dalam terangnya kita melihat terang. Atau dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Nya adalah pelita yang menuntun langkahku. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, kasih karunia Tuhan tidak hanya menerangi kegelapan dalam hidup kita, tetapi lebih dari itu juga memenuhi kita dengan terang rohani, memenuhi kita dengan sukacita dan kedamaian. Yesus menggunakan gambaran pelita untuk menggambarkan bagaimana murid-muridnya harus hidup dalam terang kebenaran dan kasih-Nya. Sama seperti cahaya alami menerangi kegelapan dan memungkinkan seseorang untuk melihat secara visual, demikian juga terang Kristus itu. Terang Kristus itu bersinar di hati orang percaya dan memungkinkan kita untuk melihat realitas surgawi dari kerajaan Allah.
Dan sebenarnya saudara dan saudariku, misi kita, pengikut-pengikut Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan, adalah menjadi pembawa terang Kristus, menjadi terang Kristus, sehingga orang lain dapat melihat kebenaran Injil. Kabar baik tentang Yesus Kristus itu, kebenarannya harus dilihat oleh orang lain lewat diri kita, pembawa terang-terang Kristus. Dan dengan itu banyak orang akan dibebaskan dari kebutaan dosa, ketidaktahuan dan penipuan. Karena itu jelas Yesus minta lewat perumpamaan ini untuk hidup dalam terang kebenaran, keindahan dan kebaikan Tuhan adalah satu hal yang harus dibuat semua murid Tuhan, semua yang mengikuti Tuhan Yesus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus menyatakan bahwa tidak ada yang dapat disembunyikan atau dirahasiakan. Kita dapat mencoba menyembunyikan sesuatu dari orang lain, dari diri kita sendiri dan dari Tuhan. Betapa menggodanya untuk menutup mata kita dari akibat perbuatan dosa dan kebiasaan buruk kita, bahkan ketika kita tahu apa akibatnya. Dan betapa menggodanya juga untuk menyembunyikannya dari orang lain, bahkan dari Tuhan. Namun bagaimanapun segala sesuatu diketahui oleh Tuhan karena Dia melihat semuanya. Ada kebebasan dan sukacita yang besar bagi mereka yang hidup dalam terang Allah dan yang mencari kebenarannya. Mereka yang mendengarkan Tuhan dan memperhatikan suaranya akan menerima lebih banyak daripada Tuhan. Kelimpahan hikmat, bimbingan, kedamaian, berkat. Mengertikah kita? Tahukah kita akan sukacita dan kebebasan hidup dalam terang Tuhan? Akan sukacita menjadi pembawa terang Kristus. Marilah saudara dan saudariku seiman, kita hidup dalam terang, dalam kebenaran Tuhan, karena semuanya akan diungkapkan dalam terang. Terang akan menguasai kegelapan. Mari kita jadi terang Kristus buat sesama. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau membimbing kami dengan terang kebenaran-Mu yang menyelamatkan. Isilah hati dan pikiran kami dengan terang dan kebenaran-Mu, dan bebaskan kami dari kebutaan dosa dan penipuan, sehingga kami dapat melihat jalan-jalan-Mu dengan jelas dan memahami kehendak-Mu bagi hidup kami. Semoga kami memancarkan terang dan kebenaran-Mu dalam perkataan, perbuatan kepada orang-orang di sekitar kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, segala usaha rencana kerja kita, dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.